Ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, setelah memerintahkan Barada Richard Eliezer atau Baradae, membunuh Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini dulu, agar channel ini makin berkembang. Kalau sudah, mari simak videonya. Karir cemerlang Verdi Sambo pun, kini harus berakhir, gegara diduga menjadi mastermind pembunuhan tersebut. Irjen Verdi Sambo, terakhir menjabat Kadif Propam Polri. Jabatan itu pun kini harus ditinggalkannya, setelah Polri memutasi Irjen Verdi Sambo sebagai Pati Yanma Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri, yang mencopot jabatan Irjen Verdi Sambo. Mutasi jabatan Kadif Propam itu tertuang dalam TR 1628 VII KEP 2022 per 4 Agustus tahun 2022. Verdi Sambo mengawali karirnya sebagai reserse. Dia juga pernah menjadi Kepala Satgas TPPO Bareskrim Polri dan Kepala Satgas Khusus Polri. Sejumlah kasus yang menyedot perhatian masyarakat pernah ditangani. Sebut saja seperti kasus bom Sarinah 2016, kasus kopi sianida 2016, kasus Joko Chandra terpidana kasus korupsi hak tagih Kesi, Bank Bali, dan tragedi KM 50, yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI, di Tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Pada kasus kebakaran Gedung Kejagung yang terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 2020. Verdi Sambo, tercatat saat itu menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Polri. Sambo, sempat memimpin pengungkapan kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Kejagung itu, dan menetapkan 8 pekerja bangunan. Kasus ini menjadi sorotan publik saat itu. Karena kasus ini, bersamaan dengan mencuatnya kasus penanganan buron Joko Chandra, yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, selaku Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung. Dari gelar perkara, yang dihadiri atau ekspose ini diungkap Polri, dan Kejagung dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat, tanggal 23 Oktober tahun 2020. Polisi menetapkan 8 pekerja bangunan. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah THSK sebagai pekerja bangunan. Usai menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri, jabatan Verdi Sambo lantas melejit. Pada tahun 2020, ia lantas diangkat menjadi Kadif Propam Polri pada era Kapolri Jenderal Idam Aziz. Tapi roda nasib sepertinya bergulir. Kini Verdi Sambo, ganti yang menjadi tersangka karena menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebagai otak pembunuhan, Verdi Sambo tak sendiri menjadi tersangka karena sebelumnya Polri telah menetapkan Barada Richard Eliezer, Ray, Brigadir Ricky Rizal, RR, Kuat Ma'ruf dan terakhir adalah istrinya sendiri Putri Chandrawati. Bagaimana menurut kalian? Dan terima kasih, Anda telah menonton video ini dan nantikan video-video kami selanjutnya.